Tuhan, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. Jika sudah dipersiapkan Alkitabnya, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini Tuhan boleh melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sudah kami persiapkan dan akan kami gumuli bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, tolong bantu kami yang lemah ini, supaya di waktu-waktu ini kami mampu bertahan, sehingga hati kami dan pikiran kami terus terarah kepadamu, sebab firman-Mu akan disampaikan kepada kami. Firman-Mu juga lah yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari perhatikan Alkitab kita, ayat 7 sampai ayat 12. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Yesus. Terberkatilah kita yang membaca, terberkatilah kita yang mendengar, dan saat ini mau merenungkan bersama-sama. Jemaat Tuhan, dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ia melakukan dua hal. Yang pertama, ia menegur. Rasul Paulus menegur jemaat di Tesalonika karena ketika mereka sementara mengerjakan panggilan dan pengutusannya dalam menaati perintah Allah, Rasul Paulus mendapati bagaimana jemaat secara sadar juga membiarkan diri mereka cemar dengan melakukan hubungan seks yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya pada ayat 1 dalam pasal 4 ini Paulus katakan kepada jemaat, baiklah kamu melakukan perintah Allah itu dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jemaat Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah itu bukan sekedar mempertahankan iman ketika menghadapi pergumulan seperti yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu nanti silakan baca pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, bagaimana jemaat ini menunjukkan keberanian mereka untuk tetap mengimani Yesus Kristus sekalipun sementara menghadapi pergumulan yang berat. Jemaat kesungguhan mengimani Allah di dalam Yesus Kristus itu juga dapat terlihat ketika setiap umat mempertahankan diri untuk tidak jatuh kembali ke dalam gaya hidup yang lama sebelum mereka mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita benar beribadah, tetapi ibadah itu kita sia-siakan. Kita benar rutin membaca Alkitab, tetapi firman yang kita baca dalam Alkitab itu akan terus-menerus sulit kita pahami karena kita kembali jatuh ke dalam gaya hidup yang lama. Saya mengajak jemaat untuk merenungkan kembali sebelum diselamatkan oleh Allah,
kita ini adalah manusia yang begitu hina. Kenapa hina? Karena kita menjalani kehidupan. Di dalam kehidupan itu banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan itu mengarah kepada yang namanya dosa. Melihat apa yang dialami, yang dijalani, yang dipilih oleh manusia, kemudian Allah merancangkan rencana penyelamatan yang luar biasa hebat, yang tidak akan mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Dia. Rancangan penyelamatan itu terlihat ketika Allah sendiri datang ke dalam dunia, yang mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan ciptaannya dari kebinasaan. Nah, karena karya keselamatan besar yang sudah dilakukan oleh Allah inilah, Rasul Paulus ingatkan lagi jemaat yang ada di Tesalonika. Ayo lakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan, lakukan dengan kesungguhan. Ayo lakukan dengan lebih sungguh, supaya iman kita kepada Yesus Kristus itu menjadi sempurna dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan namanya, dengan cara menjauhi segala bentuk kecemaran. Itu hal pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Lalu hal kedua yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah ia menasihati. Jemaat Tuhan, setiap manusia itu mampu memberi nasihat kepada orang lain. Tetapi untuk menerima, apalagi melakukan nasihat-nasihat yang itu baik, kadang sulit. Mengapa sulit? Karena tiap manusia yang diberi kebebasan oleh Allah itu lebih banyak melihat kepada diri sendiri. Nyaman tidaknya nasihat itu saya lakukan dalam perjalanan kehidupan saya. Jemaat Tuhan, saya mau menyapa jemaat dengan pertanyaan sederhana ini. Apa itu panggilan? Apa itu pengutusan bagi kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah? Sampai detik ini, apakah jemaat terus merenungkan apa makna dalam panggilan dan pengutusan saya dan keluarga dalam dunia ini? Sampai saat ini masihkah jemaat menggumuli apa yang seharusnya saya lakukan agar panggilan dan pengutusan saya itu sesuai dengan kehendak Allah, lalu kemuliaan nama Allah itu dinyatakan melalui kehidupan saya dan keluarga. Jemaat Tuhan, dalam nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengingatkan kepada jemaat apa makna panggilan dan pengutusan yang sementara dikerjakan oleh jemaat. Tertulis pada ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dikatakan bahwa Allah memanggil. Jemaat Tuhan, apa arti panggilan Allah bagi kita? Silahkan direnungkan. Apa sih arti panggilan Allah bagi kita? Bagi Allah sendiri, arti panggilan terhadap umatnya melalui karya keselamatan yang sudah Ia kerjakan itu sangat besar. Karena kita yang sudah cemar diselamatkan supaya terlepas dari kecemaran yang berujung pada kebinasaan. Itu arti panggilan dan pengutusan Bapak, Ibu, dan saya bagi Allah. Lalu apa arti panggilan dan pengutusan itu bagi kita? Selamat sama dengan terlepas. Itu yang Allah kerjakan melalui panggilan yang Ia sudah nyatakan bagi kita. Tetapi coba perhatikan,
Sikap hidup kita saat ini mungkin membawa kita yang sudah dipanggil oleh Allah untuk terlepas dari kebinasaan, kita kembali jatuh ke arah kebinasaan sehingga kita kesulitan untuk mengerjakan atau bahkan mengatakan kepada diri sendiri, ini loh makna panggilan dan pengutusan saya. Ini yang harus saya kerjakan dalam mewujudkan kemuliaan nama Allah melalui panggilan dan pengutusan saya sebagai gereja yang hidup. Kita perhatikan lagi ayat 7, dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Apa yang kudus? Itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita wujud nyatakan dalam kita melaksanakan panggilan dan pengutusan kita. Dan kekudusan itu tidak akan pernah bisa nyata dalam diri dan kehidupan kita sebagai umat yang telah diselamatkan ketika kedagingan masih begitu kuat menguasai kehidupan kita. Saya mengajak jemaat untuk merenungkan seberapa besar kedagingan itu nyata dalam diri kita sebagai kaum bapak, kaum perempuan, bahkan sebagai para pemuda dan pemudi dalam jemaat ini. Ada beragam bentuk kedagingan yang ada dalam diri kita. Sadarkah jemaat Tuhan, kedagingan-kedagingan itu menjadi respon penolakan kita terhadap panggilan yang telah Allah lakukan, Allah nyatakan bagi kita. Dan penolakan itulah yang selama ini membatasi kita untuk melakukan kehendak Allah dengan kesungguhan. Sekalipun hari Minggu kita ke gereja, sekalipun ibadah keluarga kita tidak pernah absen, sekalipun kita adalah tipe jemaat yang begitu vokal ketika kita masuk dalam organisasi gereja, bahkan ketika kita berani berdiri sebagai para pelayan firman, pelayan liturgos, kakak layan, semua itu kita kerjakan, tetapi tidak ada kesungguhan seseorang yang menunjukkan respon baik terhadap panggilan yang telah Allah kerjakan bagi semua ciptaannya. Jemaat Tuhan, di beberapa pekan ini, setiap kita sepertinya mulai memposting segala hal yang berkaitan atau yang menunjukkan seperti apa itu new normal di masa pandemik ini. Melalui rencana new normal yang sementara digumuli oleh pemerintah kita, saya mengajak jemaat untuk merenungkan satu hal. Apa yang benar-benar kita perlukan untuk siap menyambut dan melaksanakan new normal di masa pandemik ini? Tidak sekedar memposting, kita juga perlu menyiapkan diri untuk meninggalkan semua kebiasaan dan gaya hidup yang lalu. Yang kita sadari, gaya hidup lama itu hanya memberi pengaruh negatif dalam kehidupan kita dengan sesama, bahkan bagi alam sekitar. Demikian pula dalam mengerjakan panggilan dan pengutusan kita sebagai umat yang telah diselamatkan. Dalam panggilan yang telah Allah kerjakan, di dalamnya dituntut kesiapan, kemudian kesediaan semua umat untuk membuang jauh-jauh kebiasaan hidup yang lama. Dengan kita tekun menggumuli panggilan dan pengutusan itu, umat Tuhan kita dimampukan yang pertama untuk hidup kudus. Kemudian kita dimampukan untuk mencintai firman Tuhan. Lalu kita dimampukan untuk bersedia menunjukkan kasih Allah kepada semua. Dan yang tidak kalah penting, kita dimampukan selaku umat yang telah dipanggil dan diutus untuk menjadi manusia baru yang setiap detik selalu bersedia Allah baharui kehidupannya. Umat Tuhan, kitalah yang melaksanakan panggilan dan pengutusan itu. Kita yang hadir di dalam pemerintahan, kita yang hadir di tengah-tengah lapisan masyarakat,
Itu berarti keselamatan yang Allah sudah kerjakan ketika diteruskan oleh umatnya, maka keselamatan itu memberi kelepasan. Kelepasan bagi mereka yang selama ini selalu dimarginalkan. Kelepasan bagi sebagian masyarakat yang sampai detik ini masih menggumuli kesejahteraan di tengah bangsa yang merdeka. Kelepasan bahkan bagi kita sendiri sebagai orang Kristen yang sampai detik ini masih begitu sulit untuk beribadah dalam keadaan yang tenang, yang aman. Saya percaya jemaat Tuhan sementara bersiap-siap untuk masuk di dalam masa new normal di tengah pandemik saat ini. Kesiapan jemaat hanya akan bisa dilaksanakan dengan kesungguhan jika diri ini pertama-tama merespon panggilan Allah yang sudah Ia kerjakan dalam dunia ini melalui kehadiran dan kematian anaknya yang tunggal. Itu yang pertama, respon dulu Tuhan. Respon Tuhan dengan cara yang tepat. Mari kerjakan terlebih dahulu tugas kita dalam panggilan dan pengutusan yang sampai saat ini masih Tuhan percayakan kepada kita. Mari ingat, kerjakan itu dengan kesungguhan di hadapan Allah. Yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang kita kerjakan. Paulus mengajak semua jemaat Tuhan di masa kini untuk menjauhkan diri dari yang namanya kecemaran, agar kita selalu siap menjalani hari-hari ke depan dengan beragam pergumulan yang berat, tetapi di dalamnya ada Tuhan yang senantiasa mendampingi kita. Selamat merespon suara Allah dalam kekudusan kita sebagai umat yang telah Ia lepaskan dari belenggu maut. Bersedialah menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup, karena keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri Bapak, Ibu, dan keluarga itu menolong setiap sesama bahkan alam sekitar untuk mengalami, merasakan kelepasan dari beragam penderitaan yang sementara mereka gumuli di dalam dunia ini ketika mereka masih hidup di luar iman percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat. Selamat menjadi pribadi yang siap dibaharui oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus tolong berkati seluruh warga jemaat Immanuel Tarakan yang hari ini sudah boleh melaksanakan ibadah Pelkat sesuai kategorial kami masing-masing. Ajar kami untuk melakukan fungsi kami dengan baik, melakukan perintah Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sukacita, sehingga di mana saja kami berada, di situ kemuliaan Tuhan kami nyatakan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan terus anugerahkan bagi keluarga kami. Terima kasih untuk segala bentuk suka dan duka yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami jalani dalam kehidupan ini. Tuhan mampukan kami, terutama ketika kami menjalani panggilan dan pengutusan dalam dunia ini. Terima kasih karena sudah memanggil kami sehingga kami selamat dari yang namanya kebinasaan. Maka biarlah ya Tuhan, kami yang sudah terlepas dari kebinasaan ini boleh terus melanjutkan karya Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya setiap orang di sekitar kami, bahkan dunia ini, memperoleh keselamatan, sehingga mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera hanya di dalam Engkau saja. Kami semua mau berdoa bagi setiap orang yang saat ini masih bergumul dengan segala hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan masalah keluarga, ada yang bergumul dengan pasangan hidup, ada yang sementara bergumul dengan pekerjaan,
ada yang bergumul dengan masa mudanya. Tuhan Yesus, di setiap pergumulan itu kami mengimani bahwa Engkau Allah yang besar, yang berkuasa, yang selalu hadir dalam setiap situasi untuk menopang kami. Maka ketika kami menyadari Engkau ada, kiranya kami mau terus memotivasi diri ini untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan kami dengan baik dan benar, sehingga kemuliaan Tuhan itulah yang kami nyatakan dalam kehidupan kami. Tolong berkati gereja kami Tuhan, Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat, yang Tuhan izinkan untuk mengalami pergumulan yang besar, yang Tuhan izinkan untuk terus melaksanakan panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah pandemik yang masih berlangsung hingga saat ini. Kami percaya ketika Tuhan membentuk gereja kami, di situ Tuhan mau menyatakan kemuliaan nama Tuhan, dan kami bersyukur karena kami ada di dalamnya, menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan, sehingga bersama-sama semua jemaat GPIB boleh bersekutu terus, bersehati dalam syafaat, untuk menopang satu sama lain, untuk berdoa bagi setiap orang, bahkan untuk mendukung pemerintahan yang di dalamnya Tuhan bekerja. Terima kasih untuk waktu ibadah yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebagai suami, sebagai istri, kami boleh dimampukan untuk menjalankan fungsi kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan kalau banyak tindakan kami yang melukai hati-Mu, yang membuat kami cemar. Kiranya kasih setia Tuhan yang kami terus boleh rasakan, itu kami lihat dan ada perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap rencana yang boleh kami buat dalam kehidupan ini, sambil percaya bahwa ketika Tuhan menyertai, maka hal apapun dalam dunia ini tidak dapat membatasi segala hal yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya setiap rencana yang kami buat itu memuliakan nama Tuhan, termasuk rencana kami untuk dapat tetap beribadah baik secara mandiri dalam kediaman kami masing-masing, ataupun rencana kami untuk beribadah bersama-sama dalam gedung gereja di masa pandemik saat ini. Kiranya kami tetap jadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan, supaya orang-orang melihat bagaimana Tuhan Yesus kami di dalam diri kami melalui persekutuan dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kini kami siap untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kiranya di dalamnya panggilan dan pengutusan kami, semangat kami kerjakan, karena Tuhan sudah menyapa kami dengan firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolong berkati seisi rumah kami Tuhan, supaya kami semua benar-benar melihat Engkau di dalam pribadi satu sama lain, agar setiap orang yang melihat kehidupan rumah tangga kami, pertama-tama mereka melihat Engkau, agar mereka juga boleh mendapat keselamatan. Ini doa syukur hati kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang